Cek tes satu. Bismillah. Udah. Cek tes bismillah. Al-Fatihah hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi masyayikhina khususan ila ruhi Abi Al-Habib Hasan bin Syekh Muhammad thumma ila ruhi sahibil kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa sallihim wa farim bi asrarihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqina wa qaidil hurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita taati, kita cintai guru kita Buya Yahya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepadanya sehat wal afiat, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, taat dan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah selalu permudah segala urusan-urusannya. Tak lupa yang kami hormati para saudara-saudari jamaah Mushalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita semuanya dan memudahkan kita untuk selalu istiqamah hadir di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Sama-sama kita mengambil keberkahan dan belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitab beliau yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang menjadi sebab keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin jamaah Mushalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, kita akan membahas pembahasan baru, nasihat baru dari Imam Haddad setelah kita membahas tentang pembahasan yang lumayan panjang, yaitu berangan-angan untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala tanpa amal. Pembahasan yang akan kita bahas adalah al-iman bil qada wal qadar. Iman dengan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Sempat pernah kita singgung sedikit tentang makna dari qada dan qadar. Qada qadar, qada itu sendiri adalah iradatullah fil azal, kehendak Allah Ta'ala di alam azal. Kehendak Allah yang ada terdahulu itu namanya qada. Adapun ijadullah ketika terjadi itulah yang disebut dengan qadar. Jadi kalau qada adalah kehendak Allah, ketika terjadi itu ya qadar namanya. Ya, contoh misalnya seseorang saat ini kita hadir di majelis. Sebelum detik ini, tadi sore atau mungkin tadi siang, Allah sudah berkehendak bahwasanya di antara kita ada yang akan hadir di majelis ini. Itu kalau Allah berkehendak. Allah sudah berkehendak dan Allah tahu dengan itu semuanya bahwasanya fulan akan begini. Ketika terjadi di waktunya, itulah yang disebut dengan qadar.
Ya, jadi iman dengan qada dan qadar. Ya, ini adalah merupakan hal yang wajib. Di antara rukun iman yang 6 adalah iman dengan qada dan qadar. Ya, meyakini adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya bagaimana? Nanti dalam iman itu kan punya apa namanya? Punya buah. Apa samrah dari iman dengan qada dan qadar? Buahnya adalah kita akan berikhtiar ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak langsung berpangku tangan, tapi ada ikhtiarnya, ada usahanya. Kemudian ketika setelah berusaha lalu tidak mendapatkan, tidak mudah untuk mengeluh atau protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru orang yang dia ketika tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, lalu mengatakan saya iman dengan qada qadar, kan Allah sudah menentukan pasti terjadi. Itulah justru sebaliknya, berarti dia nggak iman dengan qada qadar. Kalau iman dengan qada qadar, dia pasti akan berusaha. Kalau dia mengatakan saya iman, saya yakin kok Allah pasti menentukan, saya bakal dapat rezeki, saya akan bisa dapat ini, ya udah ngapain saya kerja? Saya kan iman. Nah, justru perkataan demikian menunjukkan tidak ada iman di hatinya dengan qada qadarnya Allah taala. Kalau iman, dia pasti akan berusaha, akan ikhtiar dulu. Kemudian setelah ikhtiar, dia ketika nggak mendapatkan hasil, tidak akan putus asa, dia tidak akan marah, tidak akan mengeluh, tidak akan protes sama Allah, karena dia yakin yang terjadi bukan karena ikhtiarnya, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada samaranya, ada buahnya. Maka begitu pentingnya pembahasan masalah iman dengan qada qadar. Pembahasan ini walaupun oleh sebagian ulama disebutkan di dalam kitab akidah, ya, kitab tauhid, tapi di sini dalam kitab nasihat, kitab akhlak, beliau hadirkan pembahasan iman dengan qada dan qadar. Ya kan, harusnya kan di sini lengkap, ada iman qada qadar, ada iman dengan malaikat, ada iman dengan Rasul, tapi ternyata Imam Haddad hanya menyebutkan tentang iman dengan qada qadar saja, karena urusannya dengan takwa. Ini kan pembahasan terakhir dari pembahasan takwa, di antara pembahasan takwa yang kemarin begitu panjang, makna takwa, bagaimana gini semuanya, terakhir sebagai pelengkap adalah pembahasan ini, bab iman dengan qada dan qadar. Jadi kalau orang sudah betul-betul yakin sepenuhnya, pasrah dengan ketentuan Allah, maka sempurnalah takwanya dia kepadanya. Nah, di antara kesalahan dalam masalah iman qada dan qadar adalah yaitu orang yang tadi ihtijaj dengan qada, yaitu dia melakukan sebuah kesalahan, bukannya dia malah sadar, bukannya dia malah istighfar, tapi malah mengatakan sudah takdirnya Allah. Nah, ini akan kita bahas. Kita baca nasihatnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi ulumi wa bi asrarihi wa barakatihi fid dharaini ila an qala wa ammal ihtijaju bil qadari alladhi yujrihi syaitanul la'inu ala alsinati kathirin min 'ammatil muslimina fa fihi khatarun kabirun. Adapun ihtijaj bil qadar, beralasan. Jadi beralasan dengan qadar, nyalahin qadar lah, nyalahin takdirnya Allah. Alladhi yujrihi syaitanul la'inu, yang hal tersebut dibisikkan oleh syaitan yang terkutuk, ala alsinati kathirin, kepada lisan-lisannya sebagian banyak orang, min amatil muslimina, dari para orang awam kaum muslimin, fa fihi khatarun kabirun, maka ihtijaj dengan qadar di dalam hal itu sangat bahaya sekali. Jadi sangat bahaya, fatal akibatnya kalau orang beralasan atau nyalahkan qadar. Jadi tadi gambarannya ada orang misalnya minum khamar, dia minum khamar atau melakukan perbuatan dosa. Ketika ditanya, loh ini kan perbuatan haram, kenapa kamu lakukan? Ini haram, nanti dapat murkanya Allah. Bukannya dia insaf, sadar, tapi dia mengatakan sudah Allah menentukan, makanya saya begini, ini takdirnya Allah, mau gimana lagi? Ihtijaj bil qadar, nyalahkan qadar. Ini adalah sebuah kesalahan dan bahaya sekali. Itu lebih parah ketimbang dosa yang dilakukan. Ya, zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seseorang yang ketika dihukum gara-gara minum khamar, dicambuk, ada takzir dari khalifah. Tapi ketika ditanya kenapa kamu minum khamar, sudah takdir, akhirnya dicambuk. Cambuknya berapa kalau takzir? Jadi cambuknya dilebihkan sama khalifah. Ya khalifah, kenapa dilebihkan kok cambukannya? Bukannya kalau hukumannya khamar sekian cambukan? Kata khalifah, iya, cambukan yang sekian untuk minum khamarmu, yang tambahannya karena kamu ihtijaj dengan qadar, karena kamu nyalahkan qadar, dapat bonusnya. Ya, karena ini kurang ajar. Orang kalau sudah nyalahkan qadar, ya sudah takdir Allah, bagaimana lagi? Nah, ini makanya bahaya sekali.
Imam Haddad mengatakan fa fihi khatarun kabirun, di dalamnya sangat bahaya besar bagi orang yang suka nyalah-nyalahkan qadar. Kemudian beliau sebutkan, jelaskan gambarannya, wa huwa makna ihtijaj bil qadar adalah anna ahadahum idza qila lahu, tatkala dikatakan kepadanya, salah satu di antara manusia, di antara hamba Allah, tatkala ditanya wa qad taraka ba'dal wajibat, sedangkan dia sudah meninggalkan sebagian hal-hal wajib, au fa'ala ba'dal muharramati, atau dia melakukan sebagian keharaman, meninggalkan kewajiban atau melakukan dosa. Kemudian ketika ditanya, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu melakukan hal itu? Wa khalafta amrallahi wa amra rasulih, lalu kamu melanggar perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Fayaqulu, maka dia mengatakan, dzalika muqaddarun alayya, hal itu sudah ditakdirkan kepadaku. Mau gimana lagi? Sudah takdirnya. Wa maktubun wa maqdiyun, itu sudah ditulis ketentuannya, aku bakal begini. Itu namanya ihtijaj bil qadar. Enggak boleh demikian, nyalahkan qadar, nyalahkan ketentuan Allah. Walaupun memang benar segala sesuatu pekerjaan hamba semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan pekerjaan kalian. Kan demikian yang kita yakini kan dalam akidah kita. Semua yang terjadi tidaklah terjadi kecuali karena kehendak Allah Ta'ala, baik atau buruknya. Makanya kan dalam iman dengan qada qadar wa an yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan qadar, baik yang hal baiknya atau hal buruknya. Jadi hal baik hal buruk terjadinya karena memang Allah yang menghendaki. Artinya misalnya ada seseorang dia melakukan sebuah dosa, ya karena Allah menghendakinya. Dia melakukan perbuatan baik, Allah menghendakinya hingga dia bisa berbuat baik. Tapi bagi kita ketika melakukan, nggak boleh kita ihtijaz, nggak boleh beralasan, karena Allah sudah menentukan. Walaupun memang demikian, tapi nggak boleh dijadikan sebagai alasan ketika melakukan sebuah keharaman atau meninggalkan kewajiban. Memang pelik kalau bicara masalah qada qadar, makanya tidak terlalu kita dalami pembahasan masalah qada qadar. Ya duru bidzalika nafsahu, lalu dia beralasan dengan itu untuk dirinya, wa yarfa'ul haraja anha, dan dia ingin melepas dari kesalahan. Wa yahtaju 'ala Allah ta'ala alladzi lahul hujjatul balighah 'ala jami'i khalqihi fi kulli hal, dan dia berhujjah beralasan kepada Allah yang mana hanya bagi Allah lah hujjah balighah, alasan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang beralasan dengan manusia mungkin bisa, ya kalau kita berhujjah dengan sama manusia mungkin bisa, tapi dengan Allah nggak bisa. Kenapa? Wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanya tentang apa yang Allah kerjakan karena Allah Maha berkehendak. Allah ya fa'alul lima yurid. Allah mengerjakan apa-apa yang Allah kehendaki, maka tidak ditanya tentang pekerjaan Allah. Sebaliknya wa hum yus'alun, sedangkan mereka para hamba akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya itu ya, jadi nggak boleh ihtijaj dengan qadar dengan alasan pengen lepas dari dosa, lepas dari hukuman. Ada sebuah kisah, memang sebuah kisahnya Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau juga sempat ihtijaj. Nabi Allah Adam ihtijaj dengan qadar. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika Sayyidina Adam alaihissalam beliau berdialog dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, anta Adam, engkau kan Adam, engkau adalah Nabi Adam, bapak nenek moyang kita semuanya. Antal ladzi akhrajtana minal jannah, engkaulah yang karena engkau kita semua keluar dari surga. Karena engkau gara-gara waktu dahulu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah hingga engkau dikeluarkan dari surga, dihukum oleh Allah Ta'ala. Berarti kita semuanya keluar dari surga gara-gara engkau wahai Adam. Dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Adam. Lalu sama Nabi Adam dibalas, kamu kan juga Musa, engkau Musa kan adalah kalimullah, engkau orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah Ta'ala. Engkau bukan yang ngerti bahwasanya aku melakukan demikian, kenapa? Karena Allah sudah menentukannya. Ihtijaj dengan qadar, tapi ini bukan hal yang dilarang. Ya, maka hal yang dilarang adalah ihtijaj beralasan berhujjah dengan qadar saat tidak ingin dikatakan dosa, tidak ingin dihukum. Ya, misalnya seorang guru ketika hukum muridnya, kenapa kamu nggak masuk kelas? Sudah takdir Ustadz. Wah, ini perlu dihukum double ini kalau sudah beralasan begitu. Dia beralasan dengan qadar karena pengen lepas dari hukuman. Ustadz menghukum saya, ini kan ditentukan oleh Allah, berarti Ustadz melanggar Allah Ta'ala. Wah,
Ini gawat kalau begitu berarti santrinya. Ihtijaj dengan qadar karena pengen lepas dari hukuman nggak boleh. Tapi Nabi Allah Adam saat itu ketika dialog dengan Nabi Allah Musa, beliau ihtijaz beralasan dengan qadar karena tidak pengen disalahkan. Mau gimana lagi? Karena memang sudah ketentuan Allah, Nabi Allah Adam kelak akan menjadi khalifah di muka bumi. Makanya dikatakan dalam riwayatnya fahajja Adamu Musa ukamakol. Ternyata setelah itu Nabi Adam menang dialog dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Baik, jadi yang tidak dibolehkan adalah beralasan dengan qadar karena nggak mau dibilang dosa. Enggak lah, nggak dosa lah, kan Allah nentukan. Kok dosa sih? Kan takdir. Enggak. Setiap hamba kan punya kasab, dia punya ikhtiar. Walaupun semuanya pekerjaan adalah Allah yang menentukan, tapi ternyata setiap dari kita punya kehendak sendiri-sendiri. Ya, jadi gampanglah kalau sudah orang sangat mengentengkan urusan qadar, selalu beralasan dengan qadar. Kenapa maksiat? Ketentuan Allah, takdir, tinggal pukul kepalanya. Kenapa mukul saya? Ketentuan Allah. Itu takdir Allah juga. Jadi nggak bisa orang hanya ikhtiar dengan qadar. Semua ada kehendaknya. Manusia punya kehendak, ada kasab, ada ikhtiar. Nah, dari kasab itulah di situ ada pahala dan ada hukuman, ada siksa nanti di akhirat. Ya, baik. Ini nggak usah kita perpanjang masalah qada qadar. Yang jelas poinnya adalah tidak diperkenankan, tidak dibolehkan ihtijaj atau beralasan dengan takdir. Kalau berbuat dosa ya insaf, segera sadar, kembali kepada Allah, meminta ampun atau bertobat kepadanya. Kemudian aku berkomentar, ini komentar Imam Haddad, aku mengatakan inna qaulal 'asi hadza a'zamu min ma'siyatihi. Perkataannya si pelaku maksiat tadi yang mengatakan ketika berbuat dosa ini sudah takdir, ketentuan Allah. Perkataan dia yang seperti itu a'zamu min ma'siyatihi, lebih besar ketimbang dosanya dia. Lebih parah ketimbang dosanya. Harusnya orang ketika berbuat dosa malah sadar, ini malah beralasan. Lebih besar. Kalau sudah demikian maka tidak ada harapan dia bisa bertaubat atau kembali kepada Allah. Karena nggak merasa bersalah. Bagaimana pengen bisa memperbaiki kesalahan? Wa aktsaru dararan alaihi, dan lebih bahaya untuknya fi dunyahu wa akhiratihi, baik di dunianya atau di akhiratnya. Ya di dunia dia bahaya. Kenapa? Karena kalau sudah dia nggak sadar nggak akan bisa baik. Selalu maksiat dosa terus nggak akan pernah bisa kembali. Karena dia nggak sadar, nggak ada insaf dalam hatinya. Di akhirat dia juga bahaya karena akan disiksa oleh Allah. Lianna makna hadhil maqalati yadullu min sahibiha, karena makna ucapan ini menunjukkan dari yang mengucapkan innahu qalaha min i'tiqadin batin, bahwasanya dia mengucapkan hal itu dari keyakinan hatinya. Ala tazalzuli qawaidi dinihi, menunjukkan goyahnya pondasi-pondasi imannya. Ya, berarti yang mengucapkan demikian menunjukkan imannya sudah keropos, imannya nggak kuat, tidak kokoh. Min asliha, sudah goyah dari pasaknya. Famata yatubu hadzal asi, maka kapan orang demikian bisa bertaubat? Kalau dia selalu menyalahkan takdir. Harusnya maksiat ya taubat nyesel, tapi kalau menyalahkan takdir, kapan dia bisa bertaubat? Wa mata yandamu ala fi'lihi al-qabihi, dan kapan dia bisa menyesal atas perbuatan jeleknya tersebut? Wa mata yastaghfiru minhu, dan kapan dia bisa minta ampun dari perbuatan jelek itu? Wa huwa la yara lahu fi'lan, sedangkan dia tidak melihat hal itu sebuah pekerjaan. Wa yara annahu majburun makhurun, dia menilai bahwasanya dirinya adalah majbur dan makhur, ya, dipaksa dan dipaksa. Padahal enggak, hamba itu kan mukhtar, ya, mukhtar, dia diberi pilihan. Majbur, muyassar dan musayyar. Dia diberikan pilihan dan juga memang satu sisi kita semuanya sudah ketentuan Allah, tapi kita pun punya kehendak lah. Jadi makanya pokoknya iman dengan qada qadar, ya. Tidak boleh tidak iman. Kemudian tidak boleh menyalahkan. Iman dengan qada qadar, kemudian tidak boleh menyalahkan qada qadar ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, umumnya orang yang sering menyalahkan qadar itu, dia tatkala mendapatkan nikmat nggak akan nisbatan kepada Allah. Ketika maksiat, kenapa maksiat? Wah, ini sudah takdir, Allah yang menentukan. Ketika dapat rezeki, wah, masya Allah, akhirnya nisbat kepada diri dia sendiri. Ini karena usaha saya, makanya saya dapat rezeki. Saya berusaha nih, kerja keras, makanya punya duit. Nah, nisbat pada dirinya.
bukan kepada Allah. Giliran maksiat, ini karena takdir. Dapat kebaikan, nisbat pada dirinya, kan kebalik. Adab yang baiknya adalah tatkala mendapatkan sebuah kebaikan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Ya, dapat bisa ibadah karena Allah memudahkan saya bisa ibadah. Ketika bisa sholat, alhamdulillah karena Allah berikan saya petunjuk, hidayah, diberikan kemampuan bisa melaksanakan sholat. Tatkala melakukan sebuah dosa, kembalikan kepada dirinya. Oh, ini karena saya teledor, karena saya lalai, karena saya terjerumus kepada nafsu saya, begitu. Itu adab yang benar. Ya, seperti dialognya kan seperti jin ketika wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami enggak tahu kejelekan apa yang diinginkan di muka bumi. Jadi ketika ngomong kejelekan dengan majhul, wa anna la nadri asyarun urida, kejelekan yang diinginkan di muka bumi, au arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan. Jadi ketika ngomong jelek dikehendaki kejelekan, ketika ngomong baik Allah menghendaki kebaikan tersebut. Ini ta'adduban, ya. Atau seperti ucapan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah itu Nabi Musa, yang beliau mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang memberikan aku kesembuhan. Jadi ketika sakit nisbat kepada dirinya. Padahal yang ngasih sakit siapa? Allah Ta'ala yang ngasih sakit. Jadi tidak mengatakan jika Allah memberikan aku sakit, enggak. Padahal Allah yang memberikan. Tapi sebagai bentuk adab, beliau mengatakan wa idza maridtu, kalau aku sakit fahuwa yashfin, maka Allah yang memberikan aku kesembuhan. Jadi begitu adabnya. Kalau mendapatkan hal kebaikan, nisbat kepada Allah Ta'ala, kembalikan kepadanya. Tatkala melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, kembalikan kepada keteledoran diri kita sendiri. Laisa lahu ikhtiyarun wala qudratun, ya. Si hamba tadi, si pelaku dosa tadi melihat bahwasanya dirinya enggak punya ikhtiar, tidak punya kuasa, tidak punya ikhtiar. Wa hadza huwa bi'ainihi madhabul jabariyati. Dan ini adalah madhabnya kelompok Jabariyah. Jadi yang menafikan kehendak dari hamba. Jadi kelompok di antara sekte kaum muslimin ada namanya kelompok Jabariyah, yang mereka wa hum firqatu minal mubtadi'in. Mereka adalah kelompok dari para pelaku bid'ah fid din. Yaquluna bi adamil ikhtiyari. Mereka mengatakan tidak adanya ikhtiar bagi seorang hamba. Jadi menafikan ikhtiar sama sekali, namanya kelompok Jabariyah. Ya, jadi dari sinilah, dari masalah qada qadar, karena begitu pelik makanya terpecah sebagian kelompok kaum muslimin. Ada yang Jabariyah, nanti kebalikannya adalah Mu'tazilah. Wala diddi ma taquluhul Mu'tazilatu. Kebalikan dari perkataan yang disampaikan oleh kelompok Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kebalikannya. Bagaimana keyakinan Mu'tazilah? Mereka meyakini wa firqatun ukhra, mereka adalah kelompok yang lain, min ahlil bid'ati, dari pelaku bid'ah. Ini kebalikannya. Kalau Jabariyah meyakini tidak ada ikhtiar dari dirinya seorang hamba, pada dirinya seorang hamba. Kalau Mu'tazilah kebalikan, bahwasanya seorang hamba menciptakan keinginannya sendiri. Kebalikan. Kalau Jabariyah mengatakan seorang hamba tidak punya kehendak sama sekali, dia majbur makhurun. Mu'tazilah kebalikannya, seorang hamba bisa menciptakan pekerjaan dia sendiri. Ya. Ketika dia misalnya ini ikhtiar, jadi kayak misalnya enggak, saya misalnya ngangkat gelas, ini saya sendiri yang ngangkat, begini, yang menggerakkan dia sendiri. Tapi kalau akidah Ahlussunnah enggak, Allah yang menggerakkan tangan saya sehingga saya bisa mengangkatnya. Kalau yang Jabariyah enggak, manusia sama sekali enggak punya kehendak. Jadi ini kita di tengah-tengah, bahwa kita meyakini bahwasanya semua pekerjaan adalah Allah yang menentukannya, baik ataupun buruknya, tapi setiap hamba punya ikhtiar, ada kasab, buktinya dia mau. Ayo makan, mau enggak? Ya mau. Nah, itu buktinya berkehendak. Kehendak siapa? Kehendak saya, itu buktinya ada. Jadi kehendak sendiri itu ada. Ya. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, Allah enggak ada urusan. Allah enggak ada urusan dengan kehendak hamba gitu loh. Jadi nggak ada kaitan antara kehendak hamba dengan kehendak Allah. Ya, ini juga bahaya, kelompok yang sesat, kelompok Mu'tazilah.
Wa mu'taqadu ahlil haqqi wa sunnati wal jamaati, dan keyakinan kelompok yang benar yaitu ahli sunnah wal jamaah, wasata baina hatainil firqatain, kita di tengah-tengah antara dua kelompok ekstrim tadi. Yang satunya tidak meyakini sama sekali kehendak seorang hamba, yang satunya justru menafikan kudratullah, menafikan kudrahnya Allah Ta'ala. Kita tengah-tengah. Wahum kama qala ba'dul ulama'i, kelompok inilah kelompok ahli sunnah yang dikatakan oleh sebagian ulama kharijun min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, keluar di antara kotoran dan darah, dalam bentuk laban susu yang murni, yang segar untuk orang yang meminumnya. Ya, sebagaimana halnya susu itu kan keluar antara darah, tapi ternyata bisa keluar minuman yang sangat segar. Begitulah ahli sunnah wal jamaah, selalu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kepada kelompok kanan atau kelompok kiri. Bagaimana keyakinan kita ahli sunnah? Imam Haddad menjelaskan, wa mu'taqadu ahli sunnati, dan keyakinan ahli sunnah, ja'alanallahu minhum bifadlihi, semoga Allah menjadikan kita kelompoknya mereka ahli sunnah dengan karunia-Nya, annahu la yakunu, bahwasanya tidak ada kainun sesuatu yang terjadi, saghirun wala kabirun, baik kecil ataupun besar, illa biqada'illahi ta'ala wa masyiatihi, kecuali dengan ketentuan kehendak Allah Ta'ala dan kemauannya Allah, wa iradatihi wa qudratihi, wa annal ibada wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala, dan bahwasanya para hamba semuanya dan pekerjaan mereka para hamba, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ya, tadi sebagaimana kita sampaikan bahwasanya ketika ada seorang hamba melakukan kebaikan, Allah yang menghendakinya dia bisa begitu. Ketika ada seorang hamba melakukan sebuah dosa, Allah pun yang menghendaki dia begitu. Jadi bukan karena dianya sendiri, tapi Allah yang menghendakinya. Ya, kalau yang sering Buya sampaikan, Allah berkehendak sehingga Allah berkehendak agar kamu berkehendak hingga kamu punya kehendak. Allah yuridu, gimana sih kalau ininya? Allah berkehendak agar kamu berkehendak hingga kamu punya kehendak. Gitu. Jadi semua juga dari Allah. Tapi ingat, setiap hamba punya kasab, punya ikhtiar ya. Disitulah ada thawab, ada iqab, ada pahala, ada siksa. Jadi nggak bisa kita nyalahkan Allah. Ya Allah, kan kenapa saya disiksa? Kan itu semua karena Engkau yang berkehendaki. Nggak bisa, karena kan ketika di dunia punya kehendak. Buktinya kamu makan, kamu bisa minum, kamu pengen ini, pengen itu, bisa memilih sendiri. Makanya nggak ada alasan, nggak bisa ihtijaj dengan qadar. Tsumma ba'da dzalika yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillah. Kemudian setelah itu mereka menuntut diri mereka untuk melakukan, mematuhi perintah bimtithali awamirillahi kullal mutalabati, untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Wala yurakhasuna laha fi tarki syai'in minha, dan mereka mereka tidak membolehkan kepada diri mereka untuk meninggalkan sesuatu dari perintah-perintah tersebut, wa yahmilunaha ala tarkil manhiyati, dan mereka membawa diri mereka untuk meninggalkan larangan-larangan, wa ala jtinabiha ra'san, dan untuk meninggalkan sama sekali. Jadi akidah ahli sunnah itu adalah pertama yakin bahwasanya kita adalah ciptaan Allah, pekerjaan kita juga adalah dari Allah Ta'ala, yang baik ataupun yang buruk. Ini keyakinan dulu. Ada i'tiqad di dalam hati bahwasanya semua yang terjadi adalah Allah yang menghendakinya, yang baik ataupun yang buruk. Dalam prakteknya dia berusaha dan punya ikhtiar, ada usahanya. Ketika ada perintah Allah dia lakukan, ada larangan dia tinggalkan. Ini beda antara praktek dengan keyakinan. Keyakinannya meyakini semuanya dari Allah datangnya, yang baik atau yang buruk. Ketika prakteknya ada pekerjaan perintah sholat, laksanakan. Ada larangan, jauhi, begitu. Jadi ada perintah Allah. Kalau beda dengan tadi Jabariyah, dia yakin semua dari Allah, tapi ketika prakteknya adalah ada perintah, enggak, saya diam aja. Kenapa enggak sholat? Allah menghendaki saya enggak sholat. Nah, padahal memang dia sendiri enggak pengen sholat, ya kan? Kan aneh. Jadi itu namanya beralasan. Ya, main bingung nih kalau sudah bicara qada qadar, sedikit mutar-mutar situ-situ aja. Jadi makanya cukup iman dengan qada qadar. Iman qada qadar bahwasanya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
Tapi dalam praktek nggak boleh begitu. Ada perintah, laksanakan dulu. Ada larangan, tinggalkan. Jangan langsung tunggu takdir. Tunggu takdir gimana? Orang takdir ketahuan kalau sudah terjadi, ya kan? Jadi misalnya ke majelis enggak, dulu nunggu takdir. Takdirnya kalau sudah terjadi. Ketika terjadinya bisa hadir majelis, takdirnya berarti hadir majelis, begitu. Ketika takdirnya ternyata mau hadir, ternyata dia ada perlu, ada yang sakit hingga nggak bisa hadir, udur, takdirnya dia berarti nggak hadir, gitu. Jadi takdir ketahuannya kalau sudah terjadi. Kalau belum kan kita nggak tahu. Makanya masalahnya karena kita nggak tahu dengan apa yang Allah kehendaki buat kita nggak bisa berpangku tangan. Ya, sekarang ada depan kita ada makanan. Kita tahu nggak ini takdirnya saya atau bukan makanan ini? Nggak tahu kita. Coba makan, makan. Nah, takdirnya saya ini makanan berarti. Jadi jangan berpangku tangan dulu. Ya, ada duit 1 gepok depan kita, 1 miliar. Ini rezeki saya atau bukan? Ya ambil aja rezeki. Jangan nunggu, ini takdir saya atau bukan ya? Ternyata kayaknya bukan. Akhirnya nggak mau ngambil dia, beneran diambil orang akhirnya. Ya kan, makanya ketika ada sesuatu di depan kita, lakukan dulu, ambil dulu. Nanti kalau sudah terjadi kita bakal tahu ini takdir atau bukan buat kita, begitu loh. Tapi kalau hanya nunggu ya akhirnya nggak ketahuan. Kita nggak tahu. Ya itulah masalahnya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, maka kita sebaiknya mengambil yang terbaik sajalah. Ya, ada kebaikan kita ambil. Ya, ada hal buruk kita jauhi saja. Ya, baik. Itu masalah iman dengan qada qadar. Wala yarakhisuna la fi tarki syai'in minha wa yahmilunaha ala tarkil manhiyati wa lasinabi ra'san wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah ta'ala bi taubati wal istighfar. Apabila mereka terjatuh di dalam maksiat tersebut, mereka akan bersegera kembali kepada Allah dengan taubat dan permintaan ampun. Itu namanya akidah yang benar, tidak berpangku tangan dengan takdir. Ya, depannya ada sebuah kebaikan dia lakukan, taat dia lakukan. Ketika dia terpeleset, namanya manusia, pasti akan berbuat dosa. Dia punya hawa nafsu, tergoda oleh setan mungkin. Ketika dia melakukan dosa, dia langsung sadar diri, taubat kembali kepada Allah dan meminta ampun. Wa in farratu fi syai'in minal awamiri badaru biqada'ihi. Apabila dia teledor dalam hal meninggalkan kewajiban, badaru biqada'ihi, langsung bersegera untuk menggantinya. Ya, ketika melakukan dosa taubat, ketika meninggalkan kewajiban taubat istighfar, lalu menggantinya. Diganti juga, harus diganti, harus diqadha. Wa tabu ilallahi ta'ala min tarkihi, dan dia bertaubat kepada Allah karena meninggalkan perintah tersebut. Wala yahtajuna li anfusihim, dan mereka tidak akan beralasan untuk diri mereka, alallahi abadan, beralasan kepada Allah selama-lamanya, enggak akan beralasan. Orang yang akidahnya benar, iman dengan qada qadarnya benar, tidak akan menyalah-nyalakan urusan takdir. Dia akan berikhtiar, enggak akan berpangku tangan. Ketika terjadi dia pun enggak akan nyalahkan takdir. Ya, itu namanya imannya benar berarti. Tapi kalau imannya goyah, tidak kuat urusan qada qadar, mungkin dia akan berpangku tangan kayak tadi. Kenapa enggak sholat? Takdir, tunggu takdir. Ketika terjadi, kenapa begini? Allah menentukan. Nah, ini namanya berpangku tangan. Tapi iman yang benar enggak begitu. Dia akan berusaha, ketika terjadi tinggal taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'dharunaha bisabqil qadari, dan dia tidak akan beralasan dengan qadar. Wala yarakhisuna fi dzalika li ahadin, dan dia tidak akan memperkenankan hal itu kepada satu pun dari kawannya. Fa inna Allah ta'ala wasafa ba'da a'daihi fi kitabihi bil ihtijaji bil masyiati. Allah ta'ala mensifati sebagian musuh-musuhnya di dalam Al-Quran bahwasanya mereka suka beralasan dengan takdir, dengan kehendak. Tsumma ankara alaihim, kemudian Allah ingkar dengan mereka. Tsumma ankara alaihim dzalika, kemudian Allah mengingkari hal tersebut dari mereka. Wa wabbakhahum alaihi, dan Allah menghardik mereka, menjelek-jelekan mereka. Walam yaqbalhu minhum, dan Allah tidak menerima dari mereka. Waraddahu alaihim wa kadzdzabahum, dan Allah mendustakan mereka. Faqala, Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku, mereka orang-orang yang musyrik, para musyrikin akan mengatakan, law sya'allahu ma asyrakna, andaikan Allah berkehendak maka kita enggak akan musyrik. Ini nyalahkan takdir juga.
Allah kan yang menghendaki. Andaikan Allah berkehendak, kita nggak akan musyrik, kita pasti beriman. Oh, jelas-jelas depan mereka ada kesempatan buat beriman, tapi mereka nggak mau ngambil. Ya, Rasulnya ada, syariatnya jelas ada, dan mereka bisa untuk mengimaninya. Mereka punya akal sehat. Ya, mereka punya hati. Kenapa nggak beriman? Ketika mereka musyrik malah nyalakan takdir, padahal kesempatannya ada. Mereka malah mengatakan, andaikan Allah berkehendak, maka kami tidak akan musyrik. Wala abauna, dan nenek moyang kami pun tidak akan musyrik. Andaikan Allah berkehendak, kami dan nenek moyang kami tidak akan musyrik. Maknanya mereka secara nggak langsung mengatakan syiriknya kita dan nenek moyang kita gara-gara Allah menghendaki. Kan kurang ajar, nyalahin Allah Ta'ala berarti. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Kadzalika, begitulah kadzdzabal ladzina min qablihim hatta daqu ba'sana. Begitulah Allah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka sehingga mereka kelak akan merasakan siksaan kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian punya pengetahuan sehingga kalian bisa mengeluarkan, memberitahukan kepada kami? Kok bisa-bisanya mengatakan Allah nggak berkehendak untuk kami beriman? Emang kamu tahu dari mana mengatakan begitu? Punya ilmu apa kamu? Coba buktikan, kan gitu. Jadi misalnya ada orang mengatakan ketika dia melakukan sebuah dosa, lalu mengatakan, kenapa berbuat dosa? Allah menghendaki saya. Buktinya apa? Emang kamu pernah ngelihat di Lauhul Mahfuz tertulis kamu akan berbuat dosa jam sekian? Memangnya punya bukti? Kok nyalah-nyalahkan Allah? Bukankah itu karena kamu sendiri yang pengen ketika berbuat dosa, kamu sendiri yang pengen tadi berbuat maksiat? Kok tiba-tiba malah mengatakan Allah menghendaki? Tahu dari mana Allah menghendaki? Jadi qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka mereka. Itu hanya dugaan, sangkaan mereka, akal-akalan mereka saja itu. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah mereka kecuali mereka berdusta. Qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah hanya milik Allah hujjah yang sesungguhnya. Artinya tidak ada orang yang bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di pengadilan Allah semuanya akan nurut, enggak bisa lagi berhujjah, enggak diterima hujjah apapun. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain disebutkan, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Kata mereka orang-orang musyrik, andaikan Allah berkehendak, maka kami tidak akan menyembah selain Allah. Ini sama kayak tadi kisahnya. Ya, ketika menyembah berhala mengatakan, ya karena Allah menghendaki kami menyembah berhala. Nyala-nyalakan takdir. Ma'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Begitulah orang-orang yang sebelum mereka melakukan hal demikian. Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Maka tidaklah kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Ya gitulah, orang-orang cengkal mau diapain lagi? Ya tugasnya para rasul, tugasnya para penerus rasul, para pewarisnya juga hanya sebatas menyampaikan. Hanya menyampaikan kewajiban. Urusan nanti mereka mau menerima, mau melakukan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Fa iyyaka wal iqtida'a bil musyrikin. Maka kata Imam Haddad, maka hati-hati kamu mengikuti sifat orang musyrikin tadi. Fil ihtijaji 'alallahi rabbil alamin, di dalam hal beralasan kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya, wa hasbuka minal qadari al-imanu bihi khairihi wa syarrihi. Maka cukup bagimu ketika urusan qada qadar, cukup beriman saja. Stop, sudah. Beriman aja sudah. Enggak usah muluk-muluk. Kalau kita pengen merinci, membahas seperti pembahasan para ahli akidah, akhirnya muter-muter. Kok kesini lagi, balik-balik lagi nanti ujung-ujungnya. Jadi makanya buat kita yang nggak ngerti, sudahlah cukup kita iman dengan qada qadar. Ya, segala yang terjadi, yang baik atau yang buruk, semua terjadi karena Allah menghendakinya. Karena kehendak Allah sudah cukup. Itu pertama iman dulu, iman yakini bahwa yang terjadi baik ataupun buruknya karena kehendak Allah. Kemudian tsumma kallif nafsaka al-imtithala li amrillah. Kemudian paksakan dirimu untuk patuh dengan perintah Allah, wal ijtinaba linahyihi, dan menjauhi larangannya. Jadi antara keyakinan dengan prakteknya harus dibedakan. Keyakinannya adalah semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah, prakteknya kita punya ikhtiar.
Yang wajib lakukan, yang diharamkan dijauhi gitu. Watub 'ala dawami min taksiri. Kemudian bertaubatlah. Bertaubatlah selalu min taksirika karena keteledoran kita. Karena kita sering teledor, sering kurang dalam urusan melaksanakan taat. Anil qiyami bihaqqi ta'ala, karena kekurangan kita, teledor kita ketika melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wasta'in billahi ta'ala, kemudian mintalah pertolongan dengan Allah Ta'ala. Ya, kan sudah dilewat pembahasan sebelumnya. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya, dan jangan sering mengatakan lau. Ya, jadi seorang mukmin yang kuat, yang Allah cinta adalah mereka yang minta sama Allah pertolongan. Ya Allah, berikan saya kemampuan agar saya bisa beribadah. Setelah dia mohon begitu, langsung dia berusaha sendiri. Jangan nunggu takdir. Yang salah itu mohon, ya Allah berikan saya kemampuan untuk baca Quran. Tapi begitu punya waktu kosong nggak mau baca Quran, namanya itu bohong doanya dia. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh, anak yang berbakti. Tapi anaknya nggak dididik dengan pendidikan baik, berarti bohong doanya dia. Jadi mohon sama Allah, kemudian lakukan. Wala ta'jiz, jangan lemah. Ayo semangat untuk berbuat kebaikan. Dan jangan sering mengatakan lau. Coba dulu lau, andaikan. Karena fa inna lau taftahu abwaaba syaitan. Karena lau akan membuka pintunya syaitan. Ini orang yang sering berandai-andai, nggak akan pernah maju dia. Andaikan kemarin. Jadi berkhayal ke masa depan dan sering ingat-ingat masa lalu. Ini nggak akan pernah maju dia. Yang sudah lewat disesali terus. Coba kemarin ya, coba bulan lalu, coba minggu kemarin, coba terus, nyesal terus, nggak akan pernah bisa maju dia. Atau hal yang akan datang hanya dihayali, tapi nggak pernah dirancang dan nggak pernah disusun rencana untuk melakukan. Itu semua nggak akan pernah berguna. Jadi mukmin yang hebat ya, dia minta sama Allah, tidak mengandalkan dirinya. Kemudian setelah itu dia juga baru berusaha, tidak hanya berpangku tangan nunggu takdir, nggak bisa, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Wasta'in billah wa tawakkal alaih, minta pertolongan kemudian pasrah kepada Allah. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiral qadru fa'amsiku. Ya, Nabi mengatakan, ini buat rambu-rambu buat kita semuanya, idza dzukiral qadru fa'amsiku. Jika disebutkan tentang urusan qadar, stop, diamlah. Jangan banyak membicarakan. Nanti yang ada akhirnya malah nggak beramal. Ngurusin qadar kapan amal? Sudah beramal sajalah. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, suatu ketika mendapatkan surat dari salah satu kawannya yang menjelaskan, menuliskan tentang urusan qadar. Lalu beliau marah, kenapa kamu bicarakan ini? Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman sayati aqwamun, akan datang sekelompok kaum yang mereka yukadzibuna al-qadar, akan mendustakan qadar. Jadi hanya ngomong-ngomong tapi ternyata prakteknya nggak ada. Ya, jadi kalau sudah urusan qadar disebutkan, sudah famsiku. Ya, mungkin untuk sebagian para pelajar, mereka belajar untuk sebagai pegangan, untuk membackup, untuk bisa melindungi, menjaga akidahnya umat. Nggak apa-apa dipelajari. Tapi kalau kita nggak punya misi untuk bisa membackup akidah, membela akidah, buat apa kita berpanjang-panjang membicarakan masalah qadar. Mungkin bagi para santri, pelajar, penting bagi mereka belajar qadar. Karena di sana kan banyak akidah yang menyimpang. Mu'tazilahnya, Jabariyahnya, dan seterusnya. Ini biar mereka bisa membantah akidahnya mereka supaya nggak menyesatkan umat. Belajar secara detail urusan qadar. Lah kita yang penting beramal, ngapain kita bicara panjang lebar urusan qadar? Sudahlah, kita iman dengan qadar, tidak perlu dipusingi, ya, iman saja bahwasanya yang terjadi, yang baik, yang buruk adalah dari Allah. Prakteknya lakukan yang baik dulu. Yang jelek tinggalkan, ada kewajiban lakukan, ada dosa jauhi, berusaha untuk menjauhinya, begitu. Ketika kita teledor meninggalkan yang wajib, segera diqadha dan minta ampun kepada Allah. Ketika kita melakukan sebuah dosa, langsung insaf dan minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi yang kedua kalinya. Selesai, kan gitu, enak. Ya, jadi fokus dengan amal. Ya, mumet urusan qadar, amalnya nggak ada. 1 jam harusnya dia bisa ngaji Quran, bisa akhirnya qadar dibicarakan, faham nggak faham, merugi malah kan. 1 jam andaikan dipakai buat ngaji Quran, buat sholat, lumayan dapat faedah banyak.
Kecuali kalau 1 jam bicara qada qadar nyambung, faham, dapat faedah. Lalu bisa jelaskan. Ini 1 jam bicara, faham, tidak faham urusan qada qadar, mumet yang ada muat pusing. Ya, jadi itulah. Jadi pesan Nabi, idza dzikral qadru fa'amsiku. Jika disebutkan urusan qadar, maka lebih baik kita stop saja dulu. Jangan terlalu muluk-muluk membahas tentang urusan qada qadar, kecuali sebagian orang yang mereka punya misi penting di dalam hal tersebut, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan nasihat yang sudah disampaikan oleh Imam Haddad, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa dimudahkan, diarahkan kepada kemuliaan, kepada kebaikan, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah jaga dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Allah jaga lisan kita dari maksiat, dari berucap yang haram. Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, dan Allah jaga hati kita dari berburuk sangka, dari dendam, dari benci kepada siapapun. Dan semoga berkat hadirnya kita di majelis ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga kita, berkah di rezeki kita, berkah di anak-anak kita, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya istiqamah dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.